Baik, perkenalkan nama saya Esti Damaryanghiya, kelas 12 IP1, alamat Desa Mazing. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai runtuhnya Vietnam Selatan, masalah apartheid, runtuhnya Uni Soviet, Jerman bersatu, perkembangan di bekas Yugoslavia, perpecahan Cekoslowakia, people power di Filipina, peristiwa 11 September 2001. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu runtuhnya Vietnam Selatan. Yang terjadi di sana yaitu di mana pada tanggal 2 September 1945 di mana Vietnam mendapatkan kemerdekaan, lalu di mana Prancis ingin bermaksud untuk menguasai kedua perbatasan kedua negara tersebut, yaitu negara Cina di Vietnam Utara dan luas utara. Karena Viet Minh ingin melakukan pergerakan komunis dilengkapi dengan persenjataan di Pather, Laos. Setelah itu, pada bulan Maret 1954, Viet Minh memulai penyerangan mereka pada Prancis di Dien Bien Phu. Pada tanggal 7 Mei 1954, mereka berhasil menaklukkan pusat komando Prancis, di mana Vietnam dan Prancis setuju ingin membagi Vietnam menjadi dua negara, yaitu Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Peperangan Prancis dan Viet Minh berakhir pada tanggal 30 April 1975. Berikut gambar runtuhnya Vietnam Selatan. Selanjutnya yaitu bagian B, masalah apartheid. Istilah apartheid pertama kali digunakan oleh orang-orang keturunan Belanda yang lahir di Afrika Selatan. Istilah itu sendiri mengandung arti pemisahan, yaitu pemisahan orang-orang Belanda kulit putih dengan penduduk asli Afrika kulit hitam. Istilah apartheid kemudian berkembang menjadi suatu kebijakan politik. Sejak abad ke-15, kawasan Afrika Selatan sudah disinggahi oleh bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis. Pada tahun 1552, Jan van Riebeeck dan 90 orang lainnya mendarat di Afrika Selatan setelah menempuh perjalanan jauh dari Belanda. Mereka kemudian menetap di kawasan itu dan terkenal dengan sebutan bangsa Boer. Kedatangan bangsa Belanda ke Afrika Selatan diikuti oleh Inggris. Kedatangan Inggris tersebut mengakibatkan terjadinya Perang Boer 1899 sampai 1902 antara Inggris dan penduduk keturunan Belanda. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh pihak Inggris. Daerah Afrika Selatan kemudian menjadi daerah kekuasaan Inggris. Meskipun masing-masing telah mendirikan negara, pertentangan antara bangsa Boer dan Inggris terus berlangsung. Akhirnya, keempat negara tersebut berhasil dipersatukan oleh Inggris dan dijadikan negara yang bersatu, Dominion Persemakmuran. Negara tersebut kemudian diberi nama Uni Afrika Selatan dengan presiden pertamanya Hendrik Vermooy. 2. Politik apartheid. Pemerintah Afrika Selatan di bawah Hendrik Vermooy menjalankan politik perbedaan warna kulit atau apartheid. Untuk menjalankan politik kebijakan yang sangat merugikan warga kulit hitam, kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. A. Mengeluarkan undang-undang pertanahan yang melarang warga kulit hitam membeli tanah di luar areal permukimannya.
B. Membentuk permukiman khusus bagi warga kulit hitam yang dinamakan homeland. Permukiman tersebut dimaksudkan untuk mengkotak-kotakan bangsa kulit hitam sehingga tidak bersatu. C. Semua orang kulit hitam mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing. D. Mengeluarkan undang-undang yang melarang perkawinan campuran antara warga kulit putih dan kulit hitam. E. Membatasi partisipasi politik warga kulit hitam. 3. Perjuangan melawan apartheid. Penduduk kulit hitam yang berpikiran maju dan prihatin terhadap nasib bangsanya berupaya menghapuskan politik apartheid. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Nelson Mandela yang mendirikan Afrika National Congress ANC dan Uskup Agung Desmond Tutu yang mendirikan United Democratic Front UDF. Pembebasan Nelson Mandela membawa dampak positif terhadap perjuangan penghapusan apartheid. Pada tanggal 12 Mei 1990, untuk pertama kalinya, pemerintah Afrika Selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk menghapuskan undang-undang rasial. Pada tanggal 17 Juni 1990, pemerintah FW de Klerk menghapuskan Undang-Undang Darurat Afrika Selatan. Bagian nomor 4 yaitu reformasi di Afrika Selatan. Pada tanggal 21 Februari 1991, di hadapan sidang Parlemen Afrika Selatan, Presiden FW de Klerk mengumumkan penghapusan ketentuan sistem politik apartheid. Penghapusan itu diikuti penghapusan 3 undang-undang yang memperkuat kekuasaan apartheid, yaitu sebagai berikut. A. LAT AST, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang telah ditentukan. B. Grup Areas ACT, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal homeland orang-orang kulit putih dan kulit hitam. C. Population Registration ACT, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam mendaftarkan diri menurut suku masing-masing. Pada tanggal 9 Mei 1994, Nelson Mandela dipilih oleh Parlemen Afrika Selatan sebagai Presiden Afrika Selatan. Setelah terpilih menjadi presiden, Nelson Mandela mengundurkan diri sebagai ketua ANC setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir. Ia tidak bersedia mencalonkan diri lagi. Berikut gambar masalah apartheid. Baik, selanjutnya bagian C, runtuhnya Uni Soviet. Kelahiran Uni Soviet berawal dari revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 yang dipimpin oleh Lenin. Sejak saat itu, negara tersebut menganut komunisme sebagai satu-satunya ideologi. Pada tahun 1920, Lenin mengumandangkan komitmen komunisme internasional sehingga komunisme bukan saja berkembang di Uni Soviet, melainkan juga berkembang di seluruh dunia. 1. Program pembaruan Gorbachev. Ketika Mikhail Gorbachev terpilih sebagai Sekjen Partai Komunis dan Presiden Uni Soviet pada tanggal 11 Maret 1985, ia menghadapi masalah kemacetan ekonomi warisan para pendahulunya. Uni Soviet memang maju di bidang militer, namun perekonomiannya jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara industri maju, khususnya Amerika Serikat.
Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, kekuatan politik dan militer Uni Soviet akan menjadi lemah. Akibatnya, Uni Soviet akan semakin terpuruk dalam percaturan politik internasional. 2. Ujian bagi Gorbachev. Politik pembaruan yang dilakukan oleh Gorbachev mengakibatkan munculnya berbagai gerakan di Uni Soviet. Gerakan tersebut terdiri atas gerakan yang ingin tetap mempertahankan kedudukan komunisme di Uni Soviet dan gerakan yang ingin mengadakan perubahan. 3. Pembubaran Uni Soviet. Setelah kembali kepada kedudukannya sebagai presiden, Gorbachev melepaskan jabatan sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis. Ia kemudian memerintahkan pembekuan segala aktivitas Partai Komunis dan menyita kekayaan partai. Sementara itu, semua negara bagian kecuali Rusia dan Kazakhstan mengumumkan kemerdekaannya. Pada bulan Desember 1991, Gorbachev semakin tidak mampu mengatasi perpecahan di Uni Soviet. Akhirnya, pada tanggal 18 Desember 1991, Gorbachev dan Boris Yeltsin sepakat untuk membubarkan Uni Soviet dan membentuk Persemakmuran Negara-Negara Merdeka bernama Commonwealth of Independent States (CIS). Berikutnya gambar runtuhnya Uni Soviet. Selanjutnya, bagian D, Jerman bersatu. 1. Latar belakang. Pada bulan Mei 1949, Jerman Barat membentuk Negara Federasi Jerman dengan ibu kota di Bonn. Adapun pada bulan Oktober 1949, Jerman Timur membentuk Negara Republik Demokrasi Jerman dengan ibu kota di Berlin Timur. Dalam perkembangannya, kedua negara tersebut mempunyai corak yang berbeda. Jerman Barat di bawah pengaruh Amerika Serikat yang merupakan negara kapitalis, adapun Jerman Timur di bawah pengaruh Uni Soviet yang berhaluan sosialis komunis. Meskipun bertentangan, hubungan antara Jerman Barat dan Jerman Timur sering diwarnai ketegangan. Penduduk yang tinggal di Berlin Timur tidak dapat berhubungan dengan saudaranya yang tinggal di Berlin Barat karena dipisahkan oleh tembok Berlin. Pemerintah sosialis Jerman Timur melarang rakyatnya untuk bepergian ke Jerman Barat sehingga tidak ada hubungan antara keduanya. Ketegangan antara Jerman Barat dan Jerman Timur memuncak ketika Kanselir Jerman Barat yang pertama, Konrad Adenauer, mengklaim bahwa Jerman adalah satu bangsa dan ia lebih mengakui partai politiknya daripada pemerintahannya. 2. Menuju Jerman bersatu. Pada akhir tahun 1980-an, paham komunis dan ekonomi Eropa Timur mengalami kemunduran. Reformasi demokrasi dilakukan di banyak negara. Hungaria dan negara blok komunis lainnya mulai mengurangi pembatasan perjalanan ke Jerman Barat. Pada tanggal 7 Oktober 1989, Jerman Timur merayakan hari lahirnya yang ke-40. Ternyata, perayaan ini menjadi perayaan terakhir bagi negara tersebut. Pemimpin yang baru menjanjikan reformasi, namun protes anti-komunis
tersebut berlangsung pada tanggal 9 November 1989. Jerman Timur runtuh. Juru bicara pemerintah kemudian mengumumkan tembok Berlin dibuka. Mendengar berita tersebut, warga Jerman Timur dan Jerman Barat dengan penuh kegembiraan menghancurkan tembok Berlin. Setelah itu, ribuan warga Jerman Timur masuk ke Jerman Barat. 3. Proses Jerman bersatu. Pada tanggal 28 November 1989, Kanselir Jerman Barat Helmut Kohl menyerahkan rencana 10 pasal tentang penyatuan Jerman secara bertahap. Adapun usaha penyatuan Jerman direncanakan akan dilakukan beberapa tahun kemudian. Pertemuan untuk membicarakan penyatuan Jerman terus berlanjut dan para penjabat dari 6 negara tersebut mempersiapkan berbagai rapat kerja yang menghasilkan pertemuan para menteri. Pertemuan pertama dilakukan di Bonn pada bulan Mei 1990. Sebulan kemudian diadakan pertemuan di Berlin Timur dan di Paris. Memasuki babak akhir, pertemuan diselenggarakan di Moskow pada tanggal 12 September 1990. Seiring dengan kesepakatan tersebut, pada tanggal 13 Agustus 1990, Parlemen Jerman sepakat menetapkan tanggal 23 Oktober sebagai hari yang tetap untuk menggabungkan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur. Usulan tersebut didukung oleh 294 suara, lawan 62 suara dan 7 suara abstain. Jerman resmi bersatu kembali 6 hari kemudian. Tembok Berlin yang selama ini memisahkan kedua negara dirobohkan. Berikutnya gambar Jerman bersatu. Selanjutnya bagian E, perkembangan di bekas Yugoslavia. Yugoslavia adalah negara federasi yang terdiri atas 6 negara republik pendukung, yaitu Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia Herzegovina, Macedonia, dan Montenegro. Mayoritas negara Yugoslavia didiami etnis Slavia Selatan, namun sejak restrukturisasi politik, demokratisasi Yugoslavia, Kroasia, Macedonia, Bosnia Herzegovina, dan Slovenia menjadi negara merdeka. 1. Latar belakang. Pada tahun 1918 berdirilah Federasi Yugoslavia, tetapi pada tahun 1941 Jerman menginvasi Yugoslavia dan memecahnya selama Perang Dunia II. Pada tahun 1945 Yugoslavia dibangun kembali, namun konflik etnik dan politik menimbulkan disintegrasi untuk kedua kalinya. Masalah utama dalam mendirikan negara federasi Yugoslavia adalah konflik antaretnik yang mempunyai banyak sekali perbedaan. 2. Konflik di Yugoslavia. Kebijakan ekonomi sentralistik membuat Kroasia dan Slovenia merasa dieksploitasi oleh pemerintah pusat, karena kedua daerah itu yang terkaya dibanding daerah lain. Guna mengatasi masalah tersebut, dibuat konstitusi baru pada tahun 1974.
Berdasarkan konstitusi tahun 1974, kekuasaan memulai beralih kepada setiap negara bagian. Akhirnya, pemerintah pusat hanya memegang kekuasaan dalam bidang pertahanan, ekonomi, dan hubungan luar negeri. Setelah Tito meninggal pada bulan Mei 1980, Yugoslavia menghadapi masalah ekonomi yang cukup serius, sehingga melemahkan pemerintah pusat. Kewibawaan pemerintah pusat merosot, lebih-lebih karena jabatan presiden diatur bergiliran dari ke-6 negara bagian. Dengan demikian, tidak muncul tokoh nasional yang kuat dan mampu menanggulangi masalah dan negeri. Setiap negara bagian saling berebut kekuasaan. Saat memasuki tahun 1980, perbedaan rasial mulai mencuat kembali di Yugoslavia. Ketegangan etnik dan kekerasan mewarnai kehidupan politik Yugoslavia. Slobodan Milošević dari Serbia yang menggantikan Josip Broz Tito tidak berhasil menyelesaikan konflik dengan baik. Pada tanggal 25 Juni 1991, Kroasia dan Slovenia mengumumkan kemerdekaannya. Tentara Yugoslavia tidak berhasil mempertahankan Slovenia dan Kroasia. Pada bulan Juli 1991, European Community mencoba untuk mempertahankan Yugoslavia, namun tidak berhasil. Akhirnya, pada tahun 1992, European Community mengakui kemerdekaan Kroasia dan Slovenia. Pada tanggal 27 April 1992, Serbia dan Montenegro menyatakan diri sebagai Republik Federasi Yugoslavia dengan mengakui kemerdekaan 4 negara bagian yang lain. Pada pertengahan tahun 1992, komunitas internasional mengakui kemerdekaan negara-negara bagian Yugoslavia itu, kecuali Macedonia. Adapun kedudukan Republik Federasi Yugoslavia sebagai pengganti Yugoslavia ditolak. Usaha mencari jalan untuk menyelesaikan konflik Balkan terus dilakukan. Pada tanggal 1 November 1995, diadakan perundingan perdamaian di Dayton, Amerika Serikat. Perundingan perdamaian diprakarsai oleh NATO dan Amerika Serikat tersebut bertujuan merumuskan perjanjian perdamaian yang menyeluruh di Bosnia Herzegovina. Setelah berunding selama beberapa hari, perjanjian perdamaian mengenai Bosnia Herzegovina tersebut ditandatangani pada tanggal 21 November 1995 di Paris, Prancis. Berikut gambar perkembangan di bekas Yugoslavia. Selanjutnya bagian F, perpecahan Cekoslowakia. Cekoslowakia adalah sebuah negara di Eropa Tengah yang berdiri dari 1918 sampai 1992. Republik Sosialis Cekoslowakia adalah nama resmi Cekoslowakia sejak 1960 hingga akhir 1989. Beberapa saat setelah pecahnya revolusi Beluduru
Negara ini merupakan negara satelit Uni Soviet di blok timur pada masa Perang Dingin. Setelah Partai Komunis Cekoslowakia merebut kekuasaan melalui kudeta pada bulan Februari 1948 yang didukung oleh Uni Soviet, negara ini dideklarasikan sebagai Republik Rakyat pasca berlakunya Konstitusi 9 Mei. Nama lama Republik Cekoslowakia diganti pada tanggal 11 Juli 1960 untuk menyesuaikan dengan Konstitusi Cekoslowakia 1960 sebagai lambang kemenangan terakhir sosialisme di negara tersebut dan bertahan sehingga pecahnya revolusi Beluduru. Beberapa simbol negara lainnya juga diubah pada tahun 1960. Tanah Ceko muncul di akhir abad ke-9 ketika dipersatukan oleh Przemysl. Kerajaan Bohemia adalah penguasanya, namun konflik keagamaan seperti Perang Husid abad ke-15 dan Perang 30 tahun abad ke-17 menghancurkan Ceko. Kemudian tanah ini di bawah pengaruh Habsburg dan menjadi bagian Austria-Hungaria. Setelah Perang Dunia I, Ceko dan tetangganya Slowakia bergabung, kemudian membentuk Republik Merdeka Cekoslowakia pada 1918. Di Cekoslowakia etnis Jerman yang minoritas mendominasi. Hal ini yang menyebabkan pembubaran Cekoslowakia ketika Jerman Setelah Perang Dunia II, Cekoslowakia terpengaruh oleh Uni Soviet pada 1968. Berdasarkan konstitusi, Republik Ceko adalah sebuah negara demokrasi parlementer dengan kepala negara, seorang presiden yang dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Parlemen Ceko Parlemen adalah sebuah parlemen bikameral yang berdiri atas Poslanecká snemovna yang terdiri atas 2.000 kursi dengan masa jabatan 4 tahun dan Senat yang terdiri atas 81 kursi dengan masa jabatan 6 dan 2 tahun. 1. Republik Ceko. Sekitar 90% penduduk Republik Ceko terdiri atas bangsa Ceko, sekitar 5%-nya adalah bangsa Moravia, dan sekitar 2%-nya adalah bangsa Slowakia. Ada juga orang Jerman, Hungaria, Polandia, Romawi, Gipsi, Rusia, Silesia, Ukraina, dan Vietnam yang tinggal di Republik Ceko. 2. Slowakia. Republik Slowakia pertama atau negara bagian Slowakia adalah negara bangsa Slowakia yang berdiri dari 14 Maret 1939, 8 Mei 1945 sebagai sekutu dan negara boneka pertama Jerman Nazi. Negara ini diakui oleh Jerman dan beberapa negara lainnya seperti pemerintahan sementara Republik Cina, Kroasia, El Salvador, Estonia, Italia, Hungaria, Jepang, Lithuania, Manchukuo, Xinjiang, Rumania, Uni Soviet, Spanyol, Swiss, dan Vatikan. Slowakia adalah salah satu dari 3 negara yang sebelumnya komunis dan sekarang menjadi bagian dari Uni Eropa. Berikut gambar perpecahan Cekoslowakia.
Selanjutnya bagian G, People Power di Filipina. Filipina merdeka sejak tahun 1946. Salah satu seorang pemimpin dari negara itu adalah Ferdinand Marcos. Tokoh dari Partai Nasionalista ini menjadi presiden Filipina sejak tanggal 30 Desember 1965. Ia menempuh berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaannya. 1. Pertentangan antara Presiden Marcos dan Benigno Aquino. Aquino kembali melancarkan kecaman saat Marcos terpilih lagi sebagai presiden pada tahun 1967. 2. People Power. Meskipun hasil penghitungan suara diragukan, Parlemen Filipina tetap mengumumkan Marcos sebagai pemenang. Hal tersebut menimbulkan kemarahan rakyat. Adanya dukungan yang semakin besar, rakyat Filipina kemudian melakukan gerakan massa untuk menggulingkan Marcos. Berikut gambar People Power di Filipina. Selanjutnya bagian H, peristiwa 11 September 2001. Pada tanggal 11 September 2001, dunia dikejutkan dengan serangan teroris di Amerika Serikat. Teroris melancarkan serangan bunuh diri di beberapa tempat di kota New York dan Washington DC. Para teroris yang mengaku dari berhasil membajak 4 pesawat penumpang milik maskapai penerbangan Amerika Serikat. Pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini adalah kelompok teroris Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama bin Laden. Berikut gambar peristiwa 11 September 2001. Demikian hasil pembahasan materi ini. Jika ada tutur kata, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo.